Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Nur Malasari, tingkat 2B Prodi D3 jurusan Kebidanan Poltekkes Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atonia uteri. Atonia uteri adalah kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan pendarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa ibu. Selanjutnya, atonia uteri terjadi bila miometrium tidak berkontraksi, uterus menjadi lunak dan pembuluh darah pada daerah bekas perlekatan plasenta terbuka lebar. Penyebab tersering pendarahan postpartum 2/3 dari semua pendarahan postpartum disebabkan oleh atonia uteri. Adapun faktor dan resikonya, hal-hal yang menyebabkan uterus meregang lebih dari kondisi normal. Yang pertama, polihidramnion. Yang kedua, kehamilan kembar. Yang ketiga, makrosomia. Yang keempat, persalinan lama, persalinan cepat, persalinan dengan induksi atau akselerasi oksitosin. Yang ketujuh, infeksi intrapartum. Dan yang terakhir, paritas tinggi. Adapun manajemen aktif kala 3, yang pertama ikan oksitosin 10 cc, yang kedua peregangan tali pusat terkendali, yang ketiga masase uterus. Masase uterus terbagi atas suntikan oksitosin, periksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal. Selanjutnya suntik oksitosin 10 cc. Dan yang kedua, peregangan tali pusat terkendali, klem tali pusat 5-10 cm dari vulva atau gulung tali pusat. Tangan kiri di atas simfisis menahan bagian bawah uterus atau tangan kanan memegang tali pusat 5-10 cm dari vulva. Saat uterus berkontraksi, tegangan tali pusat, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Selanjutnya, mengeluarkan plasenta jika tali pusat terlihat bertambah panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta. Minta ibu meneran sedikit sementara tangan kanan menarik tali pusat ke arah bawah, kemudian ke atas sesuai dengan vulva jalan lahir. Bila tali pusat bertambah panjang tetapi belum lahir, dekatkan klem kurang lebih 5-10 cm dari vulva. Bila plasenta belum lepas setelah langkah di atas selama 15 menit, suntikan ulang 10 cc oksitosin, periksa kandung kemih, lakukan kateterisasi bila penuh, tunggu 15 menit. Bila belum lahir, lakukan tindakan plasenta manual. Selanjutnya, masase fundus uteri segera sesudah plasenta lahir maksimal 15 detik. Kita lihat uterus berkontraksi. Jika ya, kita lakukan evaluasi rutin. Jika tidak, evaluasi bersihkan bekuan darah atau selaput ketuban, kompresi bimanual intra atau biasa disebut KBI maksimal 5 menit. Terus kita lihat lagi jika uterus berkontraksi, pertahankan KBI selama 1-2 menit. Keluarkan tangan secara hati-hati, lakukan pengawasan kala 4. Jika uterus tidak berkontraksi, ajarkan keluarga melakukan kompresi bimanual eksternal. Keluarkan tangan KBI atau kompresi bimanual intra secara hati. Suntikan metilegometrin 0,2 cc, pasangkan infus RL, tambahkan 20 cc oksitosin, guyur, lakukan KBI, terus dilihat uterus berkontraksi atau tidak. Jika berkontraksi, lakukan pengawasan kala 4. Jika tidak, rujuk, siapkan laparotomi, lanjutkan pemberian infus, tambah 20 cc oksitosin, minimal 500 cc per jam sehingga mencapai tempat rujukan. Selama perjalanan dapat dilakukan kompresi aorta abdominalis atau kompresi bimanual eksternal, lakukan ligasi arteri uterina dan atau hipogastrika Belinch method. Jika pendarahan berhenti, pertahankan uterus. Jika pendarahan berlanjut, lakukan
histerektomi. Lakukan histerektomi. Itulah video penjelasan mengenai atonia uteri dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.